Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian di subuh yang indah ini, semoga kita senantiasa di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan, di dalam keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi para sahabat yang terkena musibah, khususnya di Cianjur atau dimanapun, semoga yang ditinggalkan keluarganya mendapatkan kesabaran, mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah dari semua kejadian-kejadian yang telah dihadapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya musibah itu adalah hikmah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan musibah itulah manusia sedikitnya terbaiat atau dipisahkan dengan paksa dengan siapa-siapa yang dicintainya, terbaiat dengan dipaksa meninggalkan dunia, harta benda, rumah-rumah yang kita cintai selama ini. Dengan dipaksanya demikian, maka sesungguhnya di balik itu ada hikmah yang terindah. Maknanya kita menyadari bahwa harta benda, bahwa rumah, bahwa uang, bahwa dunia, bahwa peternakan kita, bahwa perkebunan atau pesawahan kita sesungguhnya bukan hak milik kita, akan tetapi semuanya hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhususnya bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang di Cianjur itu yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya mereka yang sudah meninggal dunia itu telah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni berangkat dari Allah dan pulang kepada Allah.
Jadi saudara kita yang sudah meninggal itu almarhum dan almarhumah yang ada di Cianjur dan yang ada dimanapun, bahkan di seluruh dunia pun, mereka sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya, berbondong-bondong pulang kepada yang menciptakannya. Mereka telah dibaiat paksa untuk meninggalkan, untuk melepaskan belenggu-belenggu dunia yang dicintainya. Itulah hikmah-hikmah yang ada di balik musibah atau bencana ini, supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan di balik manusia itu, yang mana Tuhan itu yang selama ini selalu memelihara dirinya, selalu menjaga dirinya, selalu mencukupi dirinya. Akan tetapi manusia selama ini tidak menyadarinya. Bila tidak dikasih musibah, bila tidak didatangkan bencana, manusia tak akan pernah sadar. Maka dari itu, baiat itulah yang dimaksud. Bencana itu didatangkan supaya manusia tidak cinta-cinta lagi kepada selain Tuhannya, supaya manusia punya bekal jalan husnul khotimah, sudah tahu tempat pulangnya, yakni kepada Tuhannya. Jadi maknanya orang-orang yang sudah mengetahui jalan pulangnya, ya pasti lillahnya. Jadi orang-orang atau sahabat-sahabat yang meninggal dunia di dalam musibah, khususnya di Cianjur atau dimanapun, maka berbahagialah mereka karena terlepasnya mereka dengan yang dicinta-cintainya yang selain Allah selama ini. Selama mereka masih cinta kepada yang selain Allah, pasti hatinya tak akan bahagia, pasti hatinya tak akan tentram, pasti hatinya dipenuhi dengan rasa ketakutan. Kenapa kok takut? Kenapa kok gelisah? Kenapa kok sedih? Karena kita semua selama ini tidak tahu jalan pulang kepada Allah. Karena itulah selama ini seluruh bangsa atau umat manusia ini takut mati. Karena mati itu tidak murah, karena mati itu mahal, harus melepaskan harta-hartanya. Karena mati itu mahal, harus melepaskan semua uang-uangnya. Karena mati itu mahal, karena harus melepas ilmu-ilmunya, karena melepas amal-amalnya, melepas solat-solatnya, melepas kebaikan-kebaikannya, melepas zikir-zikirnya. Karena mati itu sangat amat mahal, karena ia harus wajib melepaskan hidup dan badannya supaya keluar dari tubuhnya menuju jalan Tuhannya dengan husnul khotimah. Ini jalan bagi orang-orang yang lagi mencari mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Jika manusia sampai di makom mati sebelum mati, maka ia pasti mengetahui bagaimana nasib-nasibnya orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana saat ini, sekarang ini nasib-nasibnya saudara kita yang sudah meninggal di dalam kejadian gempa bumi di Cianjur dan di bencana dimanapun, orang-orang korban-korban yang telah meninggal dunia. Maka orang-orang yang sudah di makom
Mutu qabla antal maut itu sudah tahu nasibnya mereka, roh-roh mereka ada di mana. Ternyata mereka kembalinya bukan kembali kepada dirinya lagi. Mereka kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Ia pulang kembali ke Ruhullah, kembali kepada Allah. Maka dari itu disebut almarhum atau almarhumah. Itulah tanda-tanda bahwa orang yang sudah mati itu sudah selamat sampai kepada Tuhannya. Sudah tidak disiksa-siksa lagi. Kenapa? Karena di dalam dunia ini sudah towuk, sudah full penuh dengan siksaan di dalam kehidupannya. Karena sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini manusia disiksa-siksa terus, ditakut-takuti terus kehidupannya, disuruh cari dunia terus, panas dengan dunia, persaingan di dalam mencari dunia, persaingan di dalam mencari pangkat, kehausan di dalam dunia, kelaparan di dalam dunia. Karena manusianya sudah disiksa-siksa di dalam dunia ini, maka ketika ada baiatul akbar, bencana-bencana itu datang, maka lepaslah manusia dari hidup dan badannya, maka tersenyumlah mereka kembali kepada Tuhannya. Jadi para sahabat-sahabat yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya, yang menjadi korban dalam kejadian gempa bumi Cianjur, atau yang meninggal dengan cara bagaimanapun, pokoknya meninggal. Ya kalau meninggal ya pasti husnul khotimah. Kenapa? Karena manusianya sudah meninggalkan semuanya. Bahkan dirinya pun sudah ditinggalkan, jadi suci bersih seperti bayi lagi, suci bersih seperti dulu sebelum ia ada di dunia ini. Itulah makom la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu orang-orang yang meninggal itu diselamati atau dibacakan tahlil. Karena itulah tanda bukti bahwa bagi mereka sudah tak ada Tuhan lagi kecuali Allah, bagi mereka yang sudah meninggalkan dunia. Akan tetapi lain bagi kita yang masih ada di dalam dunia, terkhususnya saya. Jadi bila di dalam dunia ini masih kewujudan Abdul Halimnya yang ada, kewujudan Abdul Halimnya yang nyata, kewujudan Abdul Halimnya yang hidup, kewujudan diri Abdul Halimnya yang berkuasa atas kehidupan ini, berarti Abdul Halim ini belum mati, belum tahlilan. Kenapa kok belum tahlilan, belum diselamati? Karena Abdul Halimnya masih jadi Tuhan. Jadi seolah-olah orang-orang yang hidup, yang luput dari kematian saat ada bencana itu, seolah-olah orang yang tidak mati itu seolah-olah dia merasa dirinya selamat. Padahal orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya itu yakni orang-orang yang sedih. Orang-orang yang di penampungan itu sedih hatinya. Maka dari itu orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga yang tercinta itu sangat amatlah sedih kehilangan orang-orang yang dicintainya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, hatinya sudah bahagia.
Ia sudah tak takut lagi dengan dunia. Ia sudah tak takut lagi dengan penderitaan dunia. Ia sudah selesai terbaiat dengan paksa. Dipisahkan dengan paksa, dipisahkan dengan kejadian-kejadian, dipisahkan dengan bencana gempa bumi itu. Mereka sudah bahagia kembali kepada Tuhannya. Maka dari itu bagi yang ditinggalkan, bila ingin ketemu roh-rohnya, bila ingin ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal itu, maka relakanlah di dalam hati kita, ridhokanlah di dalam hati kita, kembali kepada Allah. Itulah yang sebenar-benarnya iman. Maka bila kita rela, bila kita ridho, kembalikan hidup kita, kembalikan raga kita, kembalikan af'al zat sifat asma kita kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan arwah-arwah saudara kita, dengan arwah-arwah anak, istri, suami yang sudah meninggalkan kita di dalam bencana itu, akan ketemu, sambung arwahnya bila manusianya kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi bila manusianya tidak mau kembali kepada Tuhannya, ya tidak akan pernah ketemu dengan arwah-arwah yang sudah meninggalkan manusianya, tidak akan ketemu dengan arwah-arwah saudaranya, anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya dan sebagainya. Karena apa? Kenapa? Karena alamnya alam yang beda. Orang-orang yang sudah meninggal itu alamnya di alam ilahiyah, tapi kita yang masih hidup ini masih di alam dunia. Cintanya hanya cinta kepada dunia daripada cinta kepada Tuhannya. Inilah perbedaan alam antara mereka yang sudah meninggal dengan kita yang masih hidup ini. Seolah-olah kita merasa aman dan selamat ketika kita lolos dari bencana. Akan tetapi sesungguhnya kita diperpanjang siksa-siksanya, diperpanjang kesedihannya bila kita tidak beranjak hijrah kembali kepada yang menciptakan kita. Supaya ketakutan ini, supaya penderitaan ini terganti dengan kebahagiaan, maka carilah Tuhanmu dan Tuhan mereka-mereka yang sudah meninggalkanmu. Bila sudah ketemu Tuhan, bila kita sudah mengheningkan diri kita, mengheningkan kewujudan kita, mengheningkan kehidupan kita, maka kita akan ketemu dengan arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa ketemunya di mana? Ketemunya ya di inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka apabila kita sudah ketemu di situ, di alam lillah, di langit, maka kita akan selalu bahagia, kita akan selalu tersenyum menghadapi kehidupan ini. Meskipun pasca bencana kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita hidup di dalam tenda-tenda pengungsian, kita akan selalu merasa kebahagiaan di dalamnya bila kita sudah tunduk patuh sujud kepada Tuhan yang menciptakan semua keadaan-keadaan ini. Pasti suatu saat akan dirubah kehidupan kita menjadi dari kesedihan akan menjadi kebahagiaan bila kita rela ridho bahwa semua keadaan ini adalah kodok dan kodarnya
Allah. Namun bila kita tak rela, bila kita tak ridho bahwa semua kejadian ini datangnya dari Allah, maka pasti hati kita selalu dan selalu bersedih, selalu dan selalu takut, selalu dan selalu menderita menghadapi keadaan-keadaan ini. Jangankan kita sebagai orang-orang di dalam pengungsian, orang-orang yang merasa kaya pun hidupnya akan selalu menderita dan ketakutan bila ia jauh dari Tuhan yang telah menciptakannya. Harta-hartanya hanya untuk tunggangan-tunggangan kembali menuju api neraka saja. Dana-dananya, tabungan-tabungannya hanyalah untuk sebagai tunggangan menjauhkan diri dari Tuhannya. Ia merasa aman dengan apinya, ia merasa aman dengan harta-hartanya, ia merasa aman dengan ilmu-ilmunya, ia merasa aman dengan amal-amalnya, ia merasa aman dengan sholat-sholatnya, sehingga ia merasa takut bila kehilangan itu semua. Jadi kesedihan kita dan kesedihan orang-orang yang jauh dari Tuhannya yaitu sama. Kenapa kok sedih? Karena miskin hatinya. Kenapa kok sedih? Karena takut mati. Bila manusia itu takut mati, maka ia akan sedih terus-menerus. Kenapa? Karena takut meninggalkan dunia. Meninggalkan neraka kok takut. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah terbebas lepas dari nerakanya. Ia sudah kembali kepada Tuhannya, kembali kepada surga, di mana tempat Adam dan Hawa. Di manakah tempat Adam dan Hawa itu? Tempatnya Adam dan Hawa itu di dalam hati manusia yang sudah ketemu baiat mutu qabla antal maut. Jadi manusia-manusia yang sudah tahu jalan pulangnya, disitulah kebahagiaan manusia, titik puncak kebahagiaan manusia yang enjoy saja di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa kok manusianya enjoy saja? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhannya. Karena di dalam kehidupannya terkandung kodok dan kodarnya Allah. Keadaan apapun yang kita hadapi, baik itu enak ataupun tidak enak, maka segerakanlah, pulangkanlah bahwa keadaan ini semua adanya karena adanya Allah. Jadi kalau kita sudah pulang kepada Allah, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka jiwa-jiwa yang tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka adalah orang-orang yang pulang kepada Tuhannya dengan rela dan ridho. Maka Allah pun meridhoi mereka. Disitulah tempatnya hati yang tenang, hati yang makmur, hati yang bahagia. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian semua menjadi hamba-hambaku yang mengabdi.
wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang saudara kita yang terkena musibah, yang sudah meninggal dunia itu sudah kembali ke dalam surganya Allah. Itulah yang dimaksud hati jiwa-jiwa yang sudah tenang karena sudah bersama atau karena sudah kembali kepada Ruhullah, karena sudah tidak tercemar lagi dengan sampah-sampah dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu kembali ke jalan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.